Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di lantai 1. Shalom oma-oma. Dan juga kepada sidang jemaat yang menyaksikan live streaming YouTube. Dan kita semuanya patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Allah kita sungguh baik bagi kita. Pada malam hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, karena keagungannya, karena kemuliaannya telah dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agunglah dan mulia Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Kami datang dan bersujud Tuhan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Sebab Kau layak disembah Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Sungguh kami menyembah Engkau. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Roh yang kudus. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita menyembah Tuhan.
Bukankah kita sudah merasakan kemuliaan Tuhan dan kebaikan-Nya? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar kami rasakan. Terima kasih. Glory bagi-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau, sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Benar ya Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib dan besar itu telah kami rasakan. Itu sebabnya pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih buat karya-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau datang berdoa kepada Engkau, kami mau menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap terus memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Hati kita melimpah ucapan syukur karena kebaikan-Nya yang sungguh luar biasa. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan puji
sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan lembut kita nyanyikan dengan segenap hati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak diberi hormat, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Segala hormat dan pujian bagimu, ya Allah. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita mau tetap terus bersyukur kepada Tuhan, karena begitu banyak dosa kita. Dia telah menyingkirkan segala dosa kita. Terima kasih Tuhan.
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang hati yang hancur. Sebab pengampunan-Mu lah yang memulihkan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita bersyukur betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih, amin, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Kau beri, pulihkan kami Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Oh, kami bersyukur, Betapa besar kami bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih, Haleluya. kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan, Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran kami, sebab kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa yang telah kami perbuat. Terpujilah Engkau Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini kami bisa kembali berdoa menyembah Tuhan, belajar menyembah Tuhan, dan kami juga belajar memuji-muji Tuhan lewat syair-syair, senandung pujian, dan mazmur-mazmur yang keluar dari mulut hati kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau baik bagi kami, menyertai kami di tengah-tengah dunia yang sedang sibuk dalam proses pemulihan-pemulihan ini. Engkau terus memberkati kami, menyertai kami. Dan berkat yang terindah yang kami temukan selama ini adalah keselamatan Tuhan. Yang Tuhan berikan bagi kami, tolong kami mengerti itu. Bahwa berkat yang paling indah dan mulia, kami dijadikan milik Tuhan. Kepunyaan-Mu Tuhan, menjadi pemilik sorga, bukan pemilik dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup di dunia ini, makan dan minum dipelihara Tuhan bukan tujuan hidup kami. Itu hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kami pada tujuan hidup, yaitu surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Dunia ini begitu rapuh, dunia ini Tuhan begitu menyulitkan. Kami menuju sorga, bukan kalimat keputusasaan, tapi kalimat kerinduan kami ingin bertemu dengan Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman-Mu sebelum menaikkan syafaat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Sidang jemaat yang dikasihi,
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam dan shalom untuk kita semua. Mari hari ini kita akan bermazmur, mazmur pengenalan akan Tuhan, tapi pengenalan yang unik. Ya, pengenalan di dalam pergumulan justru pemazmur ini mencoba menemukan Tuhan, melihat Tuhan dengan sisi yang berbeda, dengan dimensi lah, dengan cara yang berbeda yang kita mau belajar juga daripadanya. Mazmur 27 hari ini. Mazmur 27 saya akan langkah-langkah begitu, dilompat-lompat ayatnya. Saudara ikuti saja saya bermazmur, aminkan ayat-ayat yang saya bacakan. Ayat 1, ayat 4, ayat 13 sampai ayat 14. Ayat 1, ayat 4, ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur yang ke-27 ayat 1. Dari Daud. Jadi yang menciptakan mazmur ini Daud. Dari Daud oleh Stephen hari ini. Oleh Sony hari ini. Oleh yang di bawah siapa saja? Banyak ada Oma Maria, katakanlah begitu ya, mewakili ya. Ada Bu Yos, pengasuh, dan lain sebagainya. Ada jemaat yang dengar live streaming. Dari Daud, oleh saya sekarang. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, jawabannya ya tidak ada, karena Tuhan yang lebih hebat dari semua. Ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Ayat 13. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin saudara. Ya, sedemikian rupalah mazmur ini disenandungkan oleh Daud, dinyanyikan oleh penggugah lagu yang tadi sudah saya kutip, ada 2 lagu yang diangkat dari pasal 27 ini. Ya, kalau ada saudara, oma-oma yang dikaruniai Tuhan mencipta lagu dari Mazmur, Amsal, monggo silakan berikan ke saya ya. Kata-katanya juga boleh, kalau belum dapat nadanya, saya pengen ini lagu Pak, nanti saya kasih Mas Gunadi untuk dibuatkan sebuah lagu, bisa juga begitu. Atau kita kasih ke tim musik, nanti mereka buatkan lagunya. Khusus di jemaat kita bisa toh. Nah, 14 ayat dari pasal 27 ini saya menemukan paling sedikit 14 kali muncul kata Tuhan. Ya, paling tidak Tuhan, Tuhan, Allah, Allah muncul di sana 14 kali dari 14 ayat. Artinya setiap ayat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah. Lalu kemudian saya melihat 14 ayat ini, pemazmur ingin memberikan definisi. Pemazmur ingin memberikan arti. Siapakah Tuhan itu di dalam pergumulan? Amin saudara. Siapakah Tuhan itu di dalam pergumulan? Ini yang diungkapkan oleh Daud di dalam mazmurnya.
Nah, seperti apa mendefinisikannya dia? Seperti apa Daud mengartikan Tuhan dalam pergumulannya? Saya singkatkan saja, ada 2 poin yang ingin saya bagikan. Ayat 1 dia katakan bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatan. Jadi dia mendapatkan definisi, mendapatkan arti mengenai Tuhan yang 14 kali dia munculkan tadi itu. Oke, aku ini sekarang dalam pergumulan, ini memang dia dalam pergumulan ya, dalam masalah yang besar. Lalu kemudian entah mengapa hatinya dibuka oleh Tuhan, lalu membuat definisi Tuhan itu begini. Kalau saya dalam masalah, pasti saya bilang begini, definisi Tuhan bagi saya, Tuhan lagi jauh dari saya. Tuhan lagi tidak mau menolong saya. Tuhan tidak ada, Tuhan dan sebagainya. Tapi Daud aneh, dia bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku takut, itu bicara terang. Dan kepada siapa aku gemetar, itu bicara tentang keselamatan. Dia adalah perisaiku yang memberikan rasa nyaman, benteng hidupku katanya. Salut luar biasa saya membaca Mazmur ini. Bisa seseorang yang menghadapi pergumulan, dia mendefinisikan Tuhan. Dia tidak sibuk dengan masalahnya, tapi dia malah sibuk untuk menganalisa Tuhan. Saya bilang ini luar biasa. Kalau ada air yang mengalir ke arah timur, banjir begitu, maka kita akan terikut, bukan? Kalau ada masalah yang sedang kita hadapi, bukankah yang paling sering kita pikirkan adalah airnya berapa meter, sakitnya berapa sakit, ruginya berapa rugi. Tapi Daud aneh sekali, dia persis seperti ikan yang ada di air sungai yang deras mengalir itu. Kita lihat di atas begitu kita definisikan air ini berbahaya, air ini sakit, air ini dan sebagainya. Tapi ada ikan di dalam sana tenang gitu loh. Malah sebaliknya dia melawan arus itu loh. Dengan tenang, dia santai aja. Air bergalon-galon, bertonton begitu membawa arus yang keras. Tapi dia santai aja. Daud ini tidak saya sebut seperti ikan. Tapi dia terlihat sekali benar-benar rohaninya sangat kuat banget. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, dia berhasil menemukan Tuhan sebagai terang. Terang disebutkan di sini, kadangkala dia bilang Tuhan adalah terangku yang menerangi jalanku, pelita bagi kaki. Tapi kali ini dia bilang, terang yang aku temukan kali ini menghilangkan rasa takut. Amin saudara. Kadangkala dia bicara menemukan terang itu sebagai penuntun. Tapi kali ini dia bilang, aku tidak akan takut. Berarti dia sedang dirongrong dengan ketakutan yang luar biasa waktu itu. Itu seperti orang di dalam kegelapan. Saya tidak tahu apakah waktu dia ada di dalam goa, dalam kepungan atau apa, dalam kisahnya di Samuel itu. Saya tidak tahu, belum saya periksa, saya jujur memberitahunya. Tapi dia katakan, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya waktu itu ada sebuah lembah memang disebut lembah bayang-bayang maut ya. Aku tidak takut, kenapa tidak takut? Ada terang. Ya yang paling gampang kita pahami, ada cahaya, ada senter. Mengusir kegelapan kita biasanya lebih nyaman. Tapi kalau semuanya menjadi gelap, kita menjadi takut. Seperti ada yang pegang-pegang kita padahal nyamuk. Ya itu kenyataannya. Daud menemukan, enggak, kepada siapa sih aku harus takut? Wong Tuhan adalah terang. Orang-orang yang menyerang aku itu seperti gelap aja. Begitu ku senter, hilang gitu. Sesimpel itu jemaat. Sesimpel itu saudara. Pengenalan dia akan Tuhan. Kegelapan apa, pergumulan apakah yang sedang kita hadapi. Kalau kita masih punya Tuhan, maka Tuhanmu inilah yang akan berperang ganti engkau. Itu loh maksudnya. Daud tidak bisa mengusir gelap. Mana ada bisa mengusir gelap? Gelap kita usir, kita sapu gelap. Mana bisa disapu gelap dengan sapu lidi? Tidak bisa. Satu aja lawannya si gelap. Terang. Dia adalah benteng hidupku. Rasa nyaman. Mengapa aku harus gemetar? Wah ini dalam sekali. Luar sekali. Luar biasa sekali. Ketika pengenalan kita kepada Allah dalam pergumulan, kita temukan Tuhan sebagai terang. Saya mau belajarlah. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami ketika kekalutan, ketika kesulitan, kebingungan sedang kami hadapi. Amin jemaat. Yang kedua ayat 4.
disebutkan, satu hal saja yang aku minta kepadamu Tuhan. Saya kira dia seperti saya, Daud ini seperti saya, rupanya enggak. Namanya orang kalau sedang dalam pergumulan, apalah pergumulannya? Ya kalau pergumulan mahasiswa kira-kira apalah? Uang sekolah. Ya ketika Tuhan bilang mintalah apa yang kamu, pasti kita minta uang sekolah Tuhan tolong ya. Kalau Daud enggak. Bayangkan dia sedang dalam pergumulan besar, ibaratnya Tuhan itu bilang, bukan Aladin ya, mintalah 3 permintaan akan kukabulkan. Enggak. Tuhan seolah-olah mengatakan kepada Daud, minta, kira-kira apa yang mau kutolong kepadamu? Minta saja. Ya otomatis kalau ada orang menanyakan hal seperti itu, Pak Stephen apa yang paling kamu butuhkan hari ini? Ya saya kasih tahu kebutuhan saya. Ya toh, kalau orang lagi butuh apa katakan? Butuh rumah, langsung dia bilang tolong berikan saya rumah. Itu kebutuhan kan? Pas kita lagi butuh handphone, saya minta handphone Tuhan. Lah ini, Daud sedang dalam kesulitan seperti dalam bayang-bayang maut. Lalu dia bilang dalam doksologinya ini, dalam dalam Mazmur kemuliaan ini, lalu kemudian dia bilang, aku minta 1 permintaan. Siap-siap Tuhan di surga mau memerintahkan, ayo hambaku ini loh dalam kesulitan, tolong buka tingkap-tingkap langit berkati. Tidak, dia bilang apa? Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Dalam pergumulan, dalam kesulitan, di padang gurun kah waktu itu atau di mana, aku meminta, pengen ke rumah Tuhan. Tapi orang Kristen yang rumah Tuhan sudah dibuka, berdoa supaya libur. Berdoa supaya pandemik lagi, supaya online terus gitu loh. Kan repot ya. Bukan jemaat sini, bukan jemaat Sedati, bukan. Sana. Ini loh, sederhana banget. Tuhan satu saja yang aku ingini. Aku kira dia akan minta apa gitu. Seperti Mazmur-Mazmur yang lain. Kali ini Mazmur 27 itu adalah Mazmur kemuliaan, doksologi namanya. Memuliakan Tuhan. Dia bilang, 1. Apa itu? 1 hal telah aku minta kepadamu. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara, hatiku bergetar ngomong ini. Saudara sidang jemaat, adakah sedikit getaran hati dari firman Tuhan ini lewat Mazmur Daud ini di hatimu? Pernahkah engkau menginginkan minimal setiap hari malam minggu, hari Sabtu itu, engkau di hatimu gini, Tuhan kapan lagi pagi hari? Kalau WL sudah bilang contohnya ya, kita seragam warna hijau. Malam itu kamu sudah setrika bajumu yang warna hijau tuh. 1 hal telah aku minta kepada ini ndak. Aduh, besok ke gereja hari malam minggu nggak bisa nonton YouTube. Gitu loh saudara. Daud ini entah di mana dia waktu itu. Aku pengen ke rumah Tuhan. Kita yang ada di rumah Tuhan, kapan lagi Ibu Gembala mengumumkan, puji Tuhan, pandemik naik lagi level 4, kita libur lagi. Astaga, apa enggak pusing lah. Iya kan, harusnya, Tuhan terima kasih, aku mau diam di rumah Tuhan. Dan menikmati, karena ada sesuatu yang dinikmati. Mengapa orang tidak suka datang ke gereja? Karena kamu tidak menikmati ibadah, beneran. Kamu merasa tidak nyaman di dalam ibadah, kamu merasa orang asing kan? Nah artinya apa? Ya kita harus minta sama Tuhan supaya kita bisa menikmati setiap ibadah. Jangan selalu di pikiran kita kapan selesainya, kapan selesainya. Coba belajar menikmati. Menikmati, saya tahu banyak kelemahan kekurangan dalam pelayanan di gereja-gereja, gereja kita juga saya tahu sekali. Tapi cobalah, Tuhan, aku datang memang bukan mau menikmati musik kok, bukan. Aku datang memang bukan mau menikmati AC-nya kok, bukan. Aku datang mau menikmati kebaikan-kebaikanmu. Amin saudara. Dan menikmati baitnya dan menikmati firman-Nya. Itu loh. Jadi ketika Daud sempat-sempatnya datang ke Yerusalem,
pada waktu Paskah dia sampai ke sana. Ada perjalanan yang jauh, namanya dari lembah ke Kelaman. Hatinya sudah gemetar, kapan aku sampai? Lebih baik tinggal di dalam pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Ini yang dirindukan oleh Daud dan menjadi kerinduan kita yang saya ungkapkan lewat firman ini pada malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini belajar dari firman-Mu, Mazmur yang ke-27. Mengenal Tuhan, mendefinisikan Tuhan di dalam pergumulan kami. Begitu indah, Engkau terang yang mengusir rasa takut. Engkaulah yang memberikan kami kerinduan, kebahagiaan setiap kali berada di rumah Tuhan. Betapa kami merindukan hadirat-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu. Di dalam rumah Tuhanlah letak kebaikan-kebaikan itu sudah tersedia. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sulit, masih tidak terlalu suka untuk beribadah. Kuduskan kami, kami mau belajar, maka Roh Kudus tolonglah kami. Tuhan tolong juga sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah. Hendy Tuhan yang demam tinggi hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dan memulihkan Tuhan. Engkau berkemurahan menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan sidang jemaat-Mu juga yang tidak menyampaikannya untuk didoakan hari ini. Kami berdoa dimanapun mereka berada. Ada yang mengalami kelemahan, ada yang mengalami persoalan pergumulan. Ya Allah yang hidup terang yang memberikan kami kekuatan. Engkau menjangkau, Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan pemulihan serta kekuatan. Kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, ada sidang jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Ada juga Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Tuhan campur tangan, biar kami semua bisa menemukan Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan itu. Ibadah-ibadah yang sudah disiapkan, mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, hingga ibadah umum, Sabtu Gembira. Kami serahkan ibadah-ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memakai hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk untuk melayani Engkau. Berkati panti di Sedati ini yang menjadi tempat kami beribadah. Sidang jemaat-Mu yang masih enggan untuk datang beribadah. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Gerakkan hati mereka, tarik mereka untuk mau datang beribadah. Membiasakan diri lagi datang ke rumah-Mu Tuhan. Karena pemerintah kami sudah memberikan kesempatan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa dan syukur kami memberkati dan mendoakan bangsa dan negara ini. Tuhan tolong pemerintah kami yang terus menggerakkan roda ekonomi, memakmurkan negeri kami, pakai presiden seluruh jajarannya. Demikian sinode gereja kami, Gereja Pantai Kosta Tabernakel, semua pengurusnya dan hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi, pakai hidup kami mempermuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera dan penyertaan dari Tuhan, dari Allah Tritunggal memberkati kami, menyertai kami. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya.